Pengertian makanan tambahan atau MPASI. MPASI merupakan singkatan dari makanan pendamping ASI yang kita ketahui bahwa makanan pendamping ASI diberikan kepada bayi tepat pada usia yang ke-6 bulan atau 180 hari, di mana menu utama masih ASI hingga 1 tahun. Menuju 2 tahun, makanan lebih diutamakan daripada ASI untuk mencukupi gizi harian si kecil. Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan pada bayi mulai usia 4-6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi yang lain tidak dapat dicukupi ASI. Pemberian makanan padat harus diberikan secara bertahap dimulai pada bayi berusia 6 bulan, karena pada usia ini kebutuhan bayi akan zat gizi menjadi semakin bertambah dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi, sedangkan produksi ASI mulai menurun. Oleh karena itu, bayi sangat memerlukan makanan tambahan sebagai pendamping ASI atau minuman pengganti ASI. Di samping itu juga, bayi telah memiliki refleks mengunyah sehingga harus mulai diperkenalkan dan diberi makanan lumat. Untuk menyesuaikan kemampuan bayi terhadap makanan tersebut, maka pemberian makanan pendamping harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk, jumlah, dan macamnya. Lalu ada tujuan pemberian makanan tambahan, yaitu yang pertama, makanan pendamping ASI diberikan untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak dapat dicukupi oleh ASI. Lalu yang kedua, menanamkan kebiasaan makan yang baik serta bergizi dan juga mengajarkan anak mengunyah dan terbiasa dengan makanan yang baru. Yang ketiga, memperkenalkan beraneka ragam macam bahan makanan. Lalu pada umur 0 sampai 6 bulan pertama dilahirkan, ASI yaitu makanan yang terbaik bagi bayi. Namun setelah usia tersebut, bayi mulai membutuhkan makanan tambahan selain ASI yang disebut makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI bertujuan memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan bayi atau balita guna pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotorik yang optimal. Selain itu, untuk mendidik bayi supaya memiliki kebiasaan makan yang baik. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik jika dalam pemberian MPASI sesuai pertambahan umur, kualitas, dan kuantitas makanan baik, serta jenis makanan yang beraneka ragam. Tujuan pemberian MPASI yaitu untuk menambah energi dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi, dikarenakan ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi secara terus-menerus. Dengan demikian, makanan tambahan yang diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari ASI. Terlebih bayi yang berusia 6 bulan ke atas dengan harapan MPASI ini mampu untuk mempengaruhi kebutuhan gizi dan mampu untuk memperkecil kehilangan zat gizi. Ada syarat-syarat pemberian makanan tambahan. Yang pertama, makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Syarat yang kedua, harus diberikan kepada bayi yang telah berusia 4-6 bulan. Yang ketiga, mudah disiapkan dengan waktu pengolahan yang singkat. Yang keempat, makanan pendamping ASI hendaknya mengandung protein. Yang kelima, susunan hidangan sesuai dengan pola menu seimbang, bahan makanan yang tersedia, dan kebiasaan makan. Yang keenam, bentuk dan porsi disesuaikan dengan selera serta daya terima bayi. Yang ketujuh, makanan harus bersih dan juga bebas dari kuman.
Baik, manfaat makan pendamping ASI yang pertama yaitu melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai macam rasa dan bentuk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Ada juga cara pemberian makanan pendamping ASI. Yang pertama yaitu berikan secara hati-hati, sedikit demi sedikit dalam bentuk encer, kemudian lebih kental secara berangsur-angsur. Yang kedua, makanan diperkenalkan secara satu persatu sampai bayi benar-benar dapat menerimanya. Yang ketiga, makanan yang dapat menimbulkan alergi diberikan paling terakhir dan harus dicoba sedikit demi sedikit, misalnya seperti telur. Cara pemberiannya itu kuning telurnya terlebih dahulu. Setelah itu tidak ada reaksi alergi, maka pada hari berikutnya boleh diberikan putih telurnya. Pada pemberian makanan jangan dipaksa, sebaiknya diberikan pada saat bayi lapar. Ada juga macam-macam makanan tambahan MPASI. Yang pertama, MPASI cair itu ada air tomat, air jeruk, air teh, dan sebagainya. Yang kedua, MPASI dihaluskan. Aneka buah-buahan seperti pisang, pepaya, kentang yang dihaluskan di blender, bubur saring atau nasi tim dan sebagainya. Yang ketiga, ada MPASI padat itu ada bubur padat, roti, jenis makanan kecil seukuran jari yang mudah digenggam jemari bayi, seperti biskuit dan sebagainya. Selanjutnya ada menu sehat makanan pendamping ASI. Yang pertama, bayi usia 6 bulan pertama hanya diberi ASI saja tanpa pendamping makanan atau minuman apapun. Yang kedua, makanan pendamping ASI bayi usia 6-9 bulan itu bisa dengan menggunakan bahan susu bubuk 2 sendok makan dan tepung beras 2 sendok makan, bisa diganti dengan tepung kacang hijau atau tepung beras merah. Lalu cara membuatnya yaitu larutkan tepung beras dan susu dengan air secukupnya, aduk hingga rata, panaskan di atas kompor dengan api kecil, aduk sampai matang, dan bubur siap disajikan pada bayi selagi hangat. Lalu yang ketiga ada makanan pendamping ASI bayi usia 9-12 bulan, yaitu dengan bahan beras 2 sendok makan, ikan 10 gram, bisa diganti tahu, tempe, hati ayam atau telur 1 butir, santan 1 sendok makan, bisa diganti dengan minyak kelapa, garam secukupnya, air 3 gelas, daun bayam 10 lembar, bisa diganti wortel, kangkung atau sayuran lain. Lalu, cara membuatnya yaitu haluskan semua bahan, tuang air pada panci, tunggu hingga air mendidih, lalu masukkan semua bahan ke dalam panci kecuali bayam, masaklah dengan api kecil hingga setengah matang, masukkan bayam yang sudah dicuci bersih ke dalam panci hingga masakan hampir matang, tambahkan garam secukupnya, aduk hingga matang dan makanan siap disajikan kepada bayi selagi hangat. Dan yang keempat, makanan pendamping ASI bagi bayi usia 12-24 bulan. Bahannya itu ada telur ayam 1 butir, sayap ayam 1 potong, wortel 1 buah ukuran kecil, kubis makaroni, kacang panjang, daun bawang, dan daun seledri, dan brokoli secukupnya. Lalu ada garam dan rempah-rempah secukupnya, beras secukupnya, air 3 gelas, mentega secukupnya. Lalu cara membuatnya yaitu masak beras dengan ditim, jangan terlalu kasar dan jangan terlalu lunak. Masak lauk pauk dengan cara disop, tumis rempah-rempah seperti bawang putih yang sudah dicincang halus dengan mentega. Lalu masukkan air, tunggu hingga mendidih. Masukkan sayap ayam, tunggu hingga setengah matang. Lalu masukkan wortel, makaroni, kacang panjang, dan tunggu hingga setengah matang. Lalu masukkan kubis, seledri, dan daun bawang. Tambahkan garam, sebaiknya jangan gunakan penyedap rasa. Lalu aduk hingga matang. Agar lebih variasi, goreng telur dengan mentega. Sajikan makanan dengan bentuk kartun yang disukai bayi, karena pada usia ini anak atau bayi sulit makan. Selanjutnya juga ada contoh menu dan cara pembuatan makanan pendamping ASI lainnya, yaitu nasi tim ayam, yaitu dengan bahan 4 cangkir air, 1 cangkir beras, lebih baik beras merah, dan 1 potong dada ayam tanpa tulang dan kulit. Lalu cara pembuatannya, beras dicuci bersih dan ditim hingga matang, lalu buang tulang, kulit, dan lemak pada daging ayam, cuci bersih dan potong.
Lalu, yang ketiga, rebus ayam selama 20 menit atau sampai ayam matang, daging berwarna putih, angkat dan tiriskan, simpan kaldunya. Lalu, masukkan ayam dan kaldu secukupnya ke dalam blender dan dihaluskan. Lalu, tambahkan nasi tim dan dihaluskan lagi, sajikan dengan pure atau sup sayuran.